sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Perkenalkan, saya Teresia Advent selaku host pada podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, di segmen Perikanan Menginspirasi, kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin dari sahabat perikanan sudah tidak asing dengan narasumber kita, yaitu Mas Rafif, Muhammad Rafif Raisya Alam, yaitu Presiden BMKM Fakultas Pertanian UGM yang akan membersamai kita pada podcast hari ini. Halo, selamat pagi Mas Rafif. Halo, selamat pagi Mbak Tere. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, baik, sebelum masuk ke dalam segmen yang akan kita perbincangkan, saya akan menyapa sahabat perikanan dimanapun berada terlebih dahulu. Halo sahabat perikanan dimanapun berada, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Semoga sahabat perikanan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Get to Know About BMKM Fakultas Pertanian UGM. Mungkin sahabat perikanan sudah tidak sabar ini ya untuk tahu lebih dalam gitu terkait BMKM. Sebelum kita masuk ke perbincangan lebih dalam, mungkin Mas Rafif bisa perkenalan terlebih dahulu dan menyapa sahabat perikanan. Oke, halo sahabat perikanan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Rafif Raisya Alam. Teman-teman bisa manggil aku Rafif atau Alam. Aku dari program studi teknologi hasil perikanan angkatan tahun 2020. Wih, halo Mas Rafif. Oke, ini jadi kita akan berbicara terkait BMKM dari Fakultas Pertanian. Nah, mungkin dari Mas Rafif bisa cerita dulu nih sejarah singkat dari BMKM Fakultas Pertanian ini. Mungkin awalnya teman-teman penasaran dari DEMA kok bisa jadi BEM gitu, gimana Mas Rafif? Oke, baik. Jadi secara singkat ya teman-teman, BMKM Fakultas Pertanian ini baru didirikan di tahun 2021 dan secara definitif itu baru menjadi BEM di tahun 2022. Dan sekarang adalah tahun kedua. Kenapa sih BMKM Fakultas Pertanian itu jadi BEM yang dahulunya DEMA. Jadi sebelumnya bentuk organisasi eksekutif dan legislatif di tingkat fakultas itu bernama DEMA teman-teman, di mana dari 6 departemen di Fakultas Pertanian itu mengirimkan satu perwakilan untuk nantinya menjabat sebagai dirjen atau direktorat jenderal. Namun setelah ada perbincangan dan juga ada tim kecil yang menyusun terkait apakah efektif DEMA ini, didapatkan hasil bahwa ternyata bentuk organisasi DEMA itu tidak efektif lagi. Makanya pada tahun 2021 akhir pada sidang MUKM FPN itu ditetapkan bahwa pemisahan antara eksekutif dan legislatif, di mana eksekutifnya berupa BMKM Fakultas Pertanian dan juga legislatifnya berupa MPMKM Fakultas Pertanian. Jadi secara singkat seperti itu sih Mbak. Wah, terima kasih Mas Rafif. Oh, jadi ini berdasarkan evaluasi gitu ya Mas. Jadi ada pemisahan eksekutif dan legislatif. Oke. Nah, kalau di BMKM Faperta UGM ini ada berapa kementerian sih Mas? Oke, kita di BMKM Fakultas Pertanian itu ada 4 kemenkoan, 1 kesekjenan, dan juga ada 11 kementerian dan 1 kebiroan. Seperti itu sih Mbak. Kalau apa saja dan tugasnya kira-kira apa gitu Mas? Mungkin teman-teman sahabat perikanan penasaran nih. Oke, jadi kalau di 4 kemenkoan dan 1 kesekjenan, di sekjenan sendiri itu tugasnya itu pada lini internal di BMKM itu sendiri. Contohnya seperti ada sekretaris kabinet, kemudian juga ada bendahara kabinet, ada teman-teman kementerian pembangunan sumber daya mahasiswa yang fokus untuk membangun di internal mahasiswanya sendiri. Kemudian juga ada biro inspektorat, ini adalah biro baru di periode ini, di mana biro ini bertugas untuk melakukan penilaian dan juga evaluasi secara internal. Kemudian di kemenkoan lainnya ada kemenkoan kemahasiswaan, ini ada 3 kementerian, ada pengembangan potensi karya mahasiswa, kemudian ada Adkesma atau advokasi kesejahteraan mahasiswa, dan juga ada ekonomi kreatif. Secara umum tugasnya ini yaitu mengembangkan minat dan bakat mahasiswa secara umum dan juga mengawal isu-isu yang ada di kemahasiswaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kemasyarakatan, ya tentunya sebagai universitas kita juga menjunjung tridharma perguruan, salah satunya pengabdian masyarakat, di mana di kemasyarakatannya ada 2 kementerian, yaitu ada pembangunan desa mitra dan sosial kemasyarakatan.
Kemudian ada Kemenkoan Jaringan yang tugasnya adalah membangun hubungan, juga mempublikasikan hasil dari BMKM Fakultas Pertanian itu sendiri. Dan yang terakhir ini ada Kemenkoan Pergerakan ya. Kemenkoan Pergerakan ini tujuannya adalah itu secara umumnya itu membuat aware atau mahasiswa itu menjadi tertarik terkait isu-isu baik di dunia perikanan, pertanian, dan juga di internal maupun eksternal kampus seperti itu. Oh, ngomong-ngomong tadi yang terakhir disebutkan ada Kementerian Pergerakan gitu ya Mas. Mungkin dari BMKM Faperta ini sudah pernah atau sering ikut aksi propaganda gitu tidak Mas itu? Oke, kalau dari Fakultas Pertanian ya secara beberapa kali memang kita selalu tidak pernah absen ya kalau ada aksi. Kemarin Rajin Mas. rajin selalu ikut gitu. Pengawalan-pengawalan yang kita lakukan di periode ini, yang pertama kemarin di Hari Tani itu kita ada membahas terkait food estate untuk isu secara nasionalnya seperti itu. Namun untuk secara regional dan juga daerahnya kita membahas terkait daya beli di kalangan petani dan juga masyarakat. Kemarin juga di Hari Nelayan itu kita membahas nih isu di internal DIY sendiri, yaitu Pelabuhan Sadeng. Mungkin Mbak Tere juga tahu ya, Pelabuhan Sadeng itu berada di di DIY seperti itu. Apakah masih efektif atau dibutuhkan juga pembangunan pelabuhan agar nantinya kelancaran khususnya nelayan itu dapat maksimal seperti itu. Oh, berarti itu sebelum ke aksi propaganda berarti kayak bikin kajian terlebih dahulu ya Mas Afif ya? Betul, Mbak Tere. Oh, terus outputnya nanti kajiannya diberikan apa gimana itu Mas? Kalau output kajiannya kemarin kita betul memberikan kepada Dinas Kelautan Perikanan DIY. Kemarin kita ada audiensi terkait kajian yang kita buat, dan alhamdulillah juga udah diterima baik dengan bapak-bapak dari Dinas Perikanan DIY-nya. Kemudian untuk di Hari Tani itu kita kajiannya kolaborasi Mbak. Jadi Fakultas Pertanian itu mengirimkan kajian dari berbagai macam HMD maupun BSI yang ada di Fakultas Pertanian seperti itu. Keren, sangat bermanfaat gitu ya Mas. Jadi ilmu yang didapat dari perkuliahan bisa untuk masyarakat juga ya, untuk masukan bagi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, dari banyak kementerian kan tadi ada banyak program kerja gitu ya Mas Rafif ya. Nah, kira-kira yang menurut Mas Rafif suka itu apa dan kenapa gitu Mas? Boleh pilih salah satu aja. Oke. Mungkin kalau salah satu agak ini ya Mbak. Mungkin aku ambil dua ya. Oh yang ya, pertama boleh. Yang saya suka itu pertama adalah Portani ya. Portani ini ajang teman-teman di Fakultas Pertanian untuk menyalurkan minatnya baik di minat bakatnya di bagian olahraga maupun di seni ya. Nantinya ya kita mempertemukan ke-6 departemen seperti itu ya. Sekaligus juga di Portani ini kita juga bisa melihat seberapa banyak nih calon-calon yang nantinya bakal menjadi atlet maupun seniman di Porsenigama seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada Desa Mitra Mbak. Jadi BMKM Fakultas Pertanian itu saat ini memiliki Desa Mitra. Nah, Desa Mitranya itu di Dusun Nawung, itu di Prambanan yang naik-naik lah pokoknya. Itu mepet Gunung Kidul sama Gunung Aping Lageran. Nah, di sana kita membantu juga bersama-sama dengan masyarakat tuh untuk mengolah potensinya. Jadi di sana kita potensi daerahnya itu ada singkong. Tapi masyarakat itu bingung nih kalau cuman singkong yang dipanen langsung dijual itu kan murah. Nah, kita dari BMKM Fakultas Pertanian itu mencoba nih, mulai dari pengolahan sederhana. Kita membantu di pembuatan tepung mokaf, modified cassava flour-nya gitu, dimana bisa menaikkan sedikit harga dari singkong itu. Seperti itu sih Mbak. Oh, wah, keren ya ada Desa Mitra juga nih. Berarti rajin ke Desa Mitranya atau bagaimana ya Mas Rafif? Rajin Mbak, jadi selama rentang Agustus sampai bulan ini mungkin udah lebih dari 4 kali kita. Mungkin di bulan November juga bakal ada kegiatan lagi di Desa Mitranya. Seperti itu sih Mbak. Wah, keren banget nih, bermanfaat nih, pengabdian ke masyarakat berarti masuknya ya. Betul. Oke. Baik, berarti kan tadi berbicara tentang kolaborasi gitu. Nah, kalau dari BMKM Faperta ini selain kolaborasi dengan masyarakat, kalau dengan HMP atau dengan universitas lain gitu, ada tidak ya Mas Rafif ya? Mungkin sharing-sharing gitu. Oke, baik. Kalau kolaborasi di internal fakultas sendiri kita masih sering ya Mbak. Jadi kalau kita mau ngadain sesuatu ya kita koordinasi juga dengan teman-teman HMD, dengan teman-teman BSI,
biar nantinya apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan tuh satu tujuan, satu visi sama teman-teman HMD BSI di Fakultas Pertanian. Kalau untuk di tingkat di luar universitas itu kita lebihnya ke benchmarking sih Mbak. Jadi kemarin teman-teman dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro itu main ke sini. Ingin ya ibaratnya sharing lah terkait apa sih yang ada di BMKM Fakultas Pertanian, dan juga kita juga ingin tahu bagaimana mereka menjalankan BMKM FPIK-nya di Undip seperti itu. Namun nanti di bulan-bulan ini juga ada kunjungan dari teman-teman BEM Fakultas Pertanian Untidar dan juga BEM Fakultas Teknologi Kelautan ITS seperti itu. Jadi banyak relasinya gitu ya Mas Rafif ya. Betul. Melalui saling kenalan juga seperti itu, sharing. Tadi kan kita sudah ngobrolin tentang BMKM gitu ya Mas. Sekarang boleh nggak nih saya tanya-tanya terkait Mas Rafif sebagai Presma gitu? Boleh. Nah, jadi tanya-tanya nih, mungkin teman-teman penasaran nih. Nah, ketika Mas Rafif jadi Presma nih, kira-kira bagaimana sih cara membagi waktu dengan kuliah seperti itu? Oke, baik. Mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan teman-teman lain ya. Kok bisa cara membagi waktu yang baik ketika masih di organisasi? Kalau dari saya pribadi dalam rangka membagi waktunya, tentunya yang menjadi prioritas pertama yang utama itu tentunya akademik, karena kita dikirim orang tua itu untuk kan belajar ya di universitas. Jadi saya memprioritaskan pertama itu di akademik seperti itu. Kemudian baru setelahnya itu urusan tentang BEM dan juga teman-teman yang lainnya seperti itu. Kayak misalkan contoh sekarang nih Mbak, saya semester 7 nih lagi sibuk dengan sempro proposal untuk penelitian. Nah, tapi di sisi lain juga sekarang BEM ini sedang mengawal terkait Porsinigama, tapi saya mewakilkan itu kepada teman-teman BEM yang lain. Saya fokus terhadap seminar saya dulu, walaupun nantinya saya juga tetap melakukan pengawasan dan juga monitoring terkait pengawalan tersebut. Seperti itu sih, Mbak. Cara manajemennya bagus ya Mas Rafif ya. Tapi pernah nggak kalau Mas Rafif itu kayak capek gitu, soalnya kan banyak anggotanya dan kadang juga ada yang males mungkin ya, ada yang rajin, ada yang hilang-hilangan dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara Mas Rafif menghadapinya? Memang ya kalau dibilang capek ya capek, sangat capek sebenarnya. Cuman ya itu tadi kalau kita aja yang jadi pemimpinnya capek, apalagi teman-teman yang nantinya berdinamika di BEM kayak gitu ya. Teman-teman itu yang jadi semangat saya lah ibaratnya untuk semakin semangat untuk di BEM kayak gitu ya. Apalagi melihat sekarang kan udah mau di akhir periode ya Mbak. Banyak teman-teman yang merasa wah udah kelamaan nih di sini kayak gitu. Jadi ya caranya mungkin selain menguatkan diri sendiri ya, aku juga ngobrol dengan teman-teman yang ada di kementerian-kementerian kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rafif atas insight-nya. Ini juga bisa kita contoh ya teman-teman terkait bagaimana Mas Rafif menghadapi misal ketika capek dan cara manajemen waktu maupun manajemen tim di organisasi. Oh iya, Mas Rafif, ngomong-ngomong kan Mas Rafif dari perikanan kan ya, tapi bisa menjadi Presma BMKM Fakultas Pertanian. Nah ini kok bisa sih ngomong-ngomong? Mungkin bisa diceritakan nih tantangannya, dan biasanya kalau di BMKM Fakultas Pertanian untuk program kerja yang isinya perikanan itu apa aja sih Mas? Oke, benar ya Mbak. Jadi di pertanian ini kan ada 6 departemen, 5-nya itu fokus benar-benar di pertanian, dan perikanan nih satu-satunya nih di Fakultas Pertanian yang berbeda mungkin ya fokusnya seperti itu. Nah, tantangannya itu yang pertama dalam pengelolaan organisasi tentunya terkait pengawalan isu mungkin, atau hal-hal yang kita bahas di internal BEM sendiri itu agak harus kita ibaratnya jadi jadi sama gitu antara pertanian dan perikanan itu harus sebanding kayak gitu. Kalau dari BEM sendiri khususnya yang bagian teman-teman pergerakan itu lebih ke bagaimana membahas isu-isu yang di internal tadi, seperti yang di di Sadeng, terus juga terkait dengan RUU Omnibus Law yang kemarin disahkan, ya tahun-tahun kemarin disahkan, terkait kita fokusnya di perizinan kapal. Tapi juga ada nih Mbak kita pengawalan isu yang ibaratnya seru-seru kayak gitu. Nah, di bulan November ini bertepatan nanti dengan Hari Ikan seperti itu, kita itu akan mengadakan nih Mbak mancing bersama rencananya itu di IMB. Nah, ini juga
kemungkinan akan berkolaborasi dengan teman-teman KMIP seperti itu. Nah, di sana itu ya kita membuat teman-teman tuh menjadi apa ya? Peka lah terhadap oh ini ikan itu jadi salah satu sumber protein nih. Kita juga mengkampanyekan nih gemar ikan itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang penasaran kan, apalagi teman-teman semester 5 dan semester 7 yang saat ini wayahe mancing, bisa nanti ikut mancing bersama ya di IMB, dan juga kemungkinan ada makan bersamanya juga seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti pantengin aja di IG @bmkmfpnugm ya teman-teman. Oke, keren banget nih Mas Rafif. Kalau buat alumni boleh ikut nggak nih? Kan tadi semester tua nih. Kalau buat alumni boleh nggak nih? Oke, monggo saja ikut, kita terbuka untuk umum. Nanti mungkin yang terbatas adalah stok ikan yang kita siapkan untuk dipancing seperti itu. Oke, mantap. Jadi bagi sahabat perikanan yang akan ikut mancing bareng dan makan ikan bersama gitu ya dalam rangka Hari Ikan di bulan November ini, bisa pantengin Instagram BMKM gitu ya Mas Rafif ya. Oke. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir ya Mas ya. Bagaimana sih cara Mas Rafif untuk mengembangkan BMKM Faperta UGM agar lebih dikenal dan tentunya lebih maju gitu dari sebelumnya? Oke, baik, terima kasih Mbak. BMKM Fakultas Pertanian ini kan baru 2 tahun ya Mbak dan teman-teman. Tetapi kan sudah banyak juga exposure dan juga benchmarking dengan yang lain seperti itu. Kalau dari periode ini, kabinet ini sendiri tuh kita lebih fokus ke internalnya dulu. Jadi bagaimana kita mengatur SDM yang di internal BEM ini, baru setelahnya kita bisa melesat atau nantinya bisa melakukan exposure keluar. Nah, cara-caranya tadi pertama dengan adanya benchmarking, Mbak. Benchmarking ini kan tentunya relasi antara BEM baik di internal maupun di luar universitas itu semakin luas. Kemudian yang kedua itu kita selalu mempublikasikan apa yang telah kita lakukan seperti itu. Karena publikasi itu juga sangat penting untuk exposure kita. Benar. Kemudian yang terakhir itu ya kita menjalin hubungan baik-baik dengan dekanat, dengan departemen maupun juga dengan stakeholder di universitas agar nama BMKM Fakultas Pertanian ini selalu ada gitu. Kalau ada apa-apa diundang dan sebagainya kayak gitu sih Mbak. Wah, keren nih, sangat visioner gitu ya. Oke. Jadi sahabat perikanan, kita tadi sudah sharing-sharing dan kita juga sudah mendapat banyak insight dari Presma BMKM dari Fakultas Pertanian ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak Mas Rafif yang sudah menyampaikan pengalaman luar biasa. Sukses terus dan semangat terus. Apalagi ini udah semester 7 ya Mas Rafif ya. Udah mau lulus nih. Oke, terima kasih juga sahabat perikanan yang sudah menyimak podcast dari awal sampai akhir. Kalau sahabat perikanan suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya untuk mengetahui info-info menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk nonton episode podcast perikanan selanjutnya. Saya Teresia, sampai jumpa.